Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba memberikan materi tentang konsep keseimbangan ya. Dalam materi statika itu konsep keseimbangan merupakan hal yang paling penting ya. Dari yang awal-awal saya sampaikan, suatu struktur itu mendapatkan hasil yang baik di dalam analisanya jika nantinya struktur itu dalam kondisi seimbang ya. Lebih kurang seperti itu. Jadi dia tidak ada condong ke arah manapun ya kondisinya. Suatu partikel disebut dalam keadaan seimbang jika resultan semua gaya yang bekerja pada partikel tersebut nol ya. Suatu partikel disebut dalam keadaan seimbang jika resultan, kita sudah berbicara tentang resultan kemarin, resultan semua gaya yang bekerjanya pada partikel tersebut sama dengan nol. Jika pada suatu partikel diberi dua gaya yang sama besar ya, mempunyai garis gaya yang sama dengan arah berlawanan, maka resultan gaya tersebut adalah nol. Hal tersebut menunjukkan partikel dalam keadaan seimbang. Berikutnya, sebuah benda tegar ya, cerita kita, dikatakan dalam keadaan seimbang jika gaya-gaya yang beraksi ataupun bereaksi pada benda tersebut membentuk gaya atau sistem gaya ekivalen yang dengan nol ya, sehingga hasilnya itu tetap sama dengan nol gitu. Artinya aksi yang terjadi ya, aksi yang dilakukan sebuah, yaitu dari gaya yang beraksi itu akan mengakibatkan adanya reaksi ya. Reaksi yang ada tersebut menjadikan nilai dari suatu struktur itu akan seimbang jika sama dengan nol. Kemudian sistem tidak mempunyai resultan gaya dan resultan couple. Ya, sistem tidak mempunyai resultan gaya dan resultan couple. Syarat perlu dan cukup dalam mencapai keseimbangan suatu benda tegar secara analitis antara lain yaitu jumlah gaya arah X itu sama dengan nol atau sigma fx sama dengan nol. Sigma fx ini berarti berlaku di sumbu horizontal, maka dia sama dengan sigma horizontal sama dengan 0. Yang kedua, jumlah gaya arah Y sama dengan 0, di mana sigma fy sama dengan 0. Sigma fy di sini ya, sigma fy di sini merupakan dari sumbu vertikal. Ya, sumbu vertikalnya wajib sama dengan 0. Kemudian selain arah X dan arah Y ya, dari jumlah gaya arah X dan arah Y, maka juga ada yang namanya nanti mengenai masalah momen ya. Mengenai masalah momen kemarin kalau dari rumusannya yaitu gaya yang tegak lurus bidang dikalikan jarak ya, jaraknya antar. Maka di sini jumlah momennya sama dengan 0 ya. Momen yang akan terjadi itu, sigma momen yang akan terjadi itu sama dengan 0. Dari persamaan di atas dapat dikatakan bahwa benda tidak bergerak dalam arah translasi ya, ataupun berotasi gitu. Ya, dia tetap dalam keadaan diam. Kemudian semua beban harus dihitung dan menjadi komponen aksi gitu. Semua beban harus dihitung dan menjadi komponen aksi yang akan diteruskan ke tumpuan atau perletakan. Ketumpuan atau perletakan ya. Di mana tumpuan akan memberikan reaksi sebesar aksi yang diterima gitu ya. Sebesar aksi yang diterima, sehingga terpenuhi hukum aksi sama dengan reaksi ya. Aksi sama dengan reaksi. Fokus dalam
statika struktur ini ya adalah kondisi statis tertentu. Ya. Statika struktur ini adalah statis tertentu. Jika persoalan tidak dapat diselesaikan dengan 3 persamaan tersebut dan membutuhkan lebih banyak persamaan, ya, maka disebut dengan statis tertentu. Jadi dia kalau lebih dari 3 persamaan yang kita cari tadi, seperti adanya sigma F Y, sigma Fx, kemudian sigma momen, lebih dari tiga dari kondisi 3 yang diketahui tersebut yang akan dicari, maka dia akan menjadi statis tak tentu. Berikutnya kestabilan konstruksi ya. Kestabilan konstruksi statis tertentu diperoleh jika pertama semua gejala gerakan gitu ya, semua gejala atau gerakan yang disebut dengan gaya tadi mengakibatkan perlawanan ya, mengakibatkan perlawanan atau yang disebut dengan reaksi terhadap gerakan tersebut ya. Yang kedua, suatu konstruksi statis tertentu akan stabil jika reaksi-reaksinya dapat dihitung dengan persamaan statis tertentu ya. Suatu konstruksi statis tertentu akan stabil jika reaksi-reaksinya dapat dihitung dengan persamaan statis tertentu. Berikutnya, dalam menganalisis suatu persoalan statika ya, biasanya digunakan beberapa diagram yang dapat mendukung kemudahan analisanya ya, dalam menganalisisnya. Suatu persoalan statika biasanya digunakan beberapa diagram yang dapat mendukung kemudahan analisis. Jadi kita rubah dari bentuk kondisi real di lapangan, kita jadikan dia visual, yang mana nanti visualnya itu ada bentuk nilai dan bentuk arah dari gayanya ya. Jadi akan mudah kita analisa ya. Konsep keseimbangan di sini ada dari kondisi diagram ruang ya. Diagram ruang itu suatu diagram yang menggambarkan kondisi atau situasi suatu masalah teknik yang sesungguhnya gitu. Kemudian dari diagram ruang akan kita bentuk menjadi ada bentuk skema gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bentuk sketsa, juga ilustrasi. Ya, ada skema, sketsa, dan ada ilustrasi. Diagram benda bebas ya, diagram benda bebas. Di sini diagram yang menggambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada suatu partikel dalam keadaan bebas. Dalam menganalisis persoalan statika, diagram benda bebas ini sangat diperlukan untuk membantu memahami dan menggambarkan masalah keseimbangan gaya dari suatu partikel gitu ya. Diagram benda bebas yaitu diagram yang menggambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada suatu partikel dalam keadaan bebas. Ini dia salah satu bentuk visualisasinya ya dari konsep keseimbangan, dari bentuk nyatanya jadi bentuk visual gitu ya. Jadi akan mudah kita analisa ya. Contohnya begini, ada beban angkat dari suatu benda gitu ya. Dia menggunakan ada rotasi di sini, ini ibaratnya gayanya bekerja dengan sudut 50 derajat dan 30 derajat. Ini kita gambarkan ya, kita gambarkan bentuknya seperti ini. Ada diagram benda bebasnya. Dan nanti dari segitiga gaya yang terbentuk ya seperti ini lebih kurang gitu ya. Tiga gayanya. Begitu juga dengan diagram ruang seperti kapal ini juga ya. Ini seperti kapal gitu. Nah, ini diagram benda bebasnya seperti ini. Ya. Jadi poligon gayanya yang ini. Oke. Kemudian contoh gambaran yang bekerja berikutnya ini ya. Ini. Nah, ini ada gaya tekannya. Ya. Di sini
ada gambaran yang saya ambil ya sebelumnya. Jadi contoh saja saya ambil idealisasi model ya ke pribadi diagramnya. Jadi ini bisa menjadi contoh untuk visualisasi saja. Mungkin dari saya itu dulu ya mengenai masalah konsep keseimbangan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.